Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Voice of Nafiri pada saat ini. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik saat ini, amin. Dan saat ini sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat sore hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat segalanya Tuhan, dan saat ini kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu, kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan di saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani-Mu. Baik itu worship leader, singers, pemain musik, multimedia yang ada, bahkan pemberita kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami semua boleh menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di saat ini. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah di saat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan program ini tidak, oh Tuhan, sia-sia, tetapi kami menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sorak haleluya, oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikat tuh puji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikatku puji. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap pujian kita naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Tibalah saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan setiap pribadimu, setiap hatimu untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau. Amin. Haleluya. Ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari setiap umat Tuhan dengan iman kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapakku datang, kami datang menyembahmu Tuhan Yesus. Oh, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau ada bagi kami. Oh, ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, oh Tuhan, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami dapat mengerti setiap jalan hidup kami. Dan biarlah setiap firman-Mu kami dapat lakukan. Engkau memberkati urapi hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan sudah boleh sediakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi dia Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dalam program yang sangat-sangat memberkati begitu banyak orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang saat ini telah ada di hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan dalam bentuk nafiri, kebenaran yang akan membangunkan kita untuk kita boleh berlari pada kehendak Tuhan. Saat ini ada satu keadaan yang sangat menyedihkan, yang ternyata sedang dialami atau sedang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan dan banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19, di sana ada satu fakta rohani. Mari kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, tidak ada yang dengan maksud apapun bisa melukai engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ini adalah fakta firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Kebenaran artinya sesuai dengan fakta. Nah, kalau Yesus berkata bahwa tidak ada yang akan membahayakan kamu, atau tidak ada yang dengan maksud apapun bisa menyakiti engkau. Dan jika itu diucapkan oleh Yesus, berarti itu adalah satu kebenaran. Selama ini kita mungkin pernah mendengar istilah seperti ini. Bulletproof. Ya, bulletproof. Jadi kita itu anti peluru.
kemudian ada yang waterproof, kita anti air ya, atau istilahnya anti air ya. Anti peluru, bulletproof, kemudian ada waterproof, anti air, kemudian ada fireproof, itu anti api. Nah, Yesus berkata dari ayat yang kita baca, kita ini danger proof, artinya kita anti bahaya, kita kebal terhadap bahaya. Mengapa? Karena Yesus berkata tidak ada yang bisa membahayakan kita, tidak ada. Dengan maksud, dengan cara apapun, firman Tuhan berkata setiap senjata yang ditempa terhadap engkau itu tidak akan berhasil. Tetapi kenyataannya ya, yang terjadi dalam hidup kita yaitu mengapa kita terus saja terluka. Mengapa kita selalu ada dalam bahaya. Mengapa kita selalu ada dalam ancaman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sepertinya kita tidak ada kemampuan sama sekali untuk melindungi diri kita dari yang namanya terluka atau tersakiti. Padahal firman Tuhan berkata tidak ada yang dengan apapun bisa melukai kita. Ya, kita ini telah diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekali lagi, nothing shall by any means hurt you. Tidak ada, nothing. Sekali lagi, ini fakta firman Tuhan. Inilah kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Yesus untuk kita. Tetapi kenyataannya ya kita selalu saja terluka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa ini terjadi? Karena kitalah yang menyakiti diri kita sendiri. Kitalah yang membahayakan diri kita sendiri. Nah, di dalam Alkitab saya mau ajak saudara untuk melihat fakta ini ya, yang banyak yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada, kata Yesus, yang bisa membahayakan kita atau bisa menyakiti kita. Tapi kenyataannya kenapa kita selalu terluka? Kenapa kita selalu rasa tersakiti? Kenapa kita selalu berkata, oh kita ini ada dalam bahaya? Mari kita akan lihat. Yang pertama, ternyata ada hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti diri kita sendiri. Yang pertama, yang membuat kita tersakiti itu adalah kalau kita berdosa ya, di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya, hari kita akan lihat ini. Di dalam Amsal pasalnya, sebentar saya akan lihat ayatnya. Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-36 dalam terjemahan bahasa Inggris berkata bahwa dia yang berdosa terhadap aku, he that sinned against me, wrong his own soul. Ya. Wrong his own soul. Dalam terjemahan lain, he who against me injured. Ya, dia melukai dirinya sendiri. Hurt himself. Ya, do wrong, melakukan sesuatu yang salah terhadap dirinya sendiri. Jadi ini yang pertama. Ya. Ketika Tuhan berkata tidak ada yang bisa membahayakan atau menyakiti engkau. Tapi kenapa kita justru selalu terluka, tersakiti, dan kita selalu merasa kita ini dalam bahaya. Rupanya yang pertama, karena kita hidup dalam dosa. Ya. Kalau kita hidup dalam dosa, maka kita menyakiti diri sendiri. Kalau kita melawan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, itu sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Yeremia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19 mengatakan seperti ini. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Kejahatan akan hajar kita. Kemurtatan ketika kita membelakangi Tuhan itu akan menyiksa kita. Lihatlah betapa jahat dan pedihnya
engkau meninggalkan Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, apalagi Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadmu. Setiap kali yang baik mau datang, dosa menghambat itu. Bukankah itu tindakan menyakiti, melukai dan membahayakan diri kita? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang sedang mengikuti program ini, ingat baik-baik kalau kita hidup dalam dosa, berarti kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, yang kedua yang bisa membuat kita menyakiti diri kita sendiri itu adalah kesombongan. Karena di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima, sebab Allah menentang orang congkak, Tuhan lawan orang sombong, dia tentang, ya, dia lawan. Nah, kalau kita sombong, kita sedang membahayakan diri kita. Kenapa? Karena kita buat Tuhan itu jadi musuh kita. Menurut saudara, kita ini siapa? Sehingga kita menempatkan diri kita ini sebagai musuh dari Tuhan. Siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara? Yang menempatkan diri sebagai musuh Tuhan. Hati-hati. Kalau kita sombong, kita sedang membahayakan dan menyakiti diri kita. Kenapa? Karena kita membuat Tuhan itu jadi musuh kita, jadi lawan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak mau mengampuni. Setiap kali lihat orang yang menyakiti kita, hati kita luka lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau mengampuni. Kita menyakiti diri sendiri. Ya. Luka itu terbuka lagi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengampuni orang itu. Ketika kita mengampuni seorang, selalu hamba-hamba Tuhan ingatkan kita. Ketika kita mengampuni orang, kita bukan hanya melepaskan orang itu dalam pengampunan. Kita justru membebaskan diri kita dari terluka lagi. Karena hanya ingat-ingat kesalahan orang. Ya. Kemudian yang keempat yaitu pikiran yang negatif. Selalu berpikir soal kegagalan, kerugian. Ya. Amsal pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-7. As he think in his heart, so is he. Ada dalam bahasa Inggris, ya sudah dikasih Tuhan, ada istilah you are what you think. Ya, jadi kalau kita berpikir gagal, kita berpikir tidak mampu, rugi dan seterusnya, oh berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Sebagaimana kita berpikir, demikianlah adanya kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, padahal Alkitab berkata, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu hari depan yang cerah penuh dengan harapan. Ya. Ketika kita berpikir gagal, kita berpikir tidak mampu, kita berpikir kecewa dan lain sebagainya, kita menyakiti diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, ya. Apa yang membuat kita menyakiti diri sendiri? Waktu kita sombong, kita berdosa, ketika kita sombong, ketika kita memikir hal-hal yang negatif, ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita berpikiran negatif tentang diri kita sendiri. Yang kelima, ketika kita mengerjakan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Selalu setiap kali kita melakukan sesuatu, maka hamba-hamba Tuhan atau siapapun mengingatkan kita, menegur kita. Mereka berkata 1 Korintus 15 ayat 58, semua yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak sia-sia. Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu yang bukan dari Tuhan, karena Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tetapi ya kita boleh kreatif, ya kita boleh melakukan banyak hal. Tapi jangan lupa Tuhan kita itu Tuhan kebenaran, semua diukur dengan kebenaran. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka kita sedang menyakiti diri kita. Karena sangat menyakitkan kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu
sia-sia dan tidak ada upahnya. Kemudian sudah dikasih Tuhan, Alkitab juga memberikan kepada kita satu petunjuk yang sangat penting. Bagaimana kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Oh, ketamakan, cinta uang. Ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini luar biasa ya. Kalau kita tamak, kalau cinta uang, rupanya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Dan mari kita lihat yang terakhir, ya, apa yang membuat kita menyiksa diri kita. Padahal firman Allah berkata tidak ada yang bisa menyakiti, melukai atau membahayakan kita. Tapi faktanya kenapa kita selalu terluka, kenapa kita tersakiti, kenapa kita merasa tidak aman, selalu ada dalam bahaya. Mari kita akan lihat dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Rupanya kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita melukai orang lain, atau kalau kita membahayakan orang lain, kita sedang menyakiti, melukai, dan membahayakan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan garansi di salib, ya, bahwa kita aman. Kita aman. Ada darah anak domba Allah. Ada bilur-bilur Yesus. Ada janji Tuhan yang ya dan amin. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi faktanya apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita selalu saja tersakiti, kita selalu saja terluka, kita selalu saja dalam bahaya. Padahal bukan seperti itu fakta yang ditawarkan kepada kita lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita segera akan datang pada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Ya. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Puji Tuhan, kita aman dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, ya Tuhan. Pegang tanganku. Sekali lagi, kasih Yesus itu indah dalam hidup kita. Tidak ada yang kurang dari kasih Yesus. Tidak ada yang kurang. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, ya Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, Dia bebat hati kita. Dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi ada kasih Yesus. Haleluya, indah dalam hidupku, menghiasi. Kami tidak mau hati kami dihiasi dengan luka, ya Tuhan. Haleluya. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh,
kasih Yesus mengalir. Alirkan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sembuhkan luka-luka hati kami. Haleluya. Kami mau berubah ya Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir di dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa, sekali lagi dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ku merasa teduh. Haleluya. Haleluya. Hati kami semua penuh dengan sukacita. Karena kasih-Mu Tuhan sempurna adanya. Engkau alirkan itu dalam hati dan hidup kami. Sembuhkan luka hati kami. Jamah kami Tuhan, buka mata rohani kami. Untuk melihat bahwa firman-Mu sempurna adanya. Banyak kali kami tertipu oleh tipu muslihat kuasa kegelapan. Memang iblis adalah bapa segala dusta. Yang membuat kami berpikir tidak mungkin kami aman. Tidak mungkin luka hati kami bisa sembuh. Dan begitu banyak ketidakmungkinan lain yang membuat kami terpenjara dalam masa lalu. Ampuni kami Tuhan, kami mau melupakan yang di belakang. Lari ke arah panggilan sorgawi. Untuk kami boleh selalu ada di hadirat Tuhan. Karena firman-Mu berkata, di hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih untuk lawatan Tuhan ini. Terima kasih untuk kelepasan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bebas dari menyakiti diri kami sendiri. Kami aman dalam lindungan sayap anugerah Tuhan. Di kaki salib Yesus kami menemukan ketenangan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kekasih yang mengikuti program Voice of Nafiri. Setiap kali program ini dibuka, diikuti, didoakan, maka hadirat Tuhan akan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gembala yang kami cinta, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Tuhan berikan dia di tengah-tengah kami, di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemakaian Tuhan sempurna. Urapan Tuhan terus bekerja. Diberkati dengan kesehatan dan sukacita untuk melayani Engkau ya Tuhan. Para pelayan dan semua sidang jemaat di GPDI Jalan Samra 38 diberkati oleh Tuhan. Haleluya, berkati tim Voice of Nafiri. Biar semua kami melayani dengan penuh tanggung jawab. Sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akhiri program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Puji nama Tuhan, ibadah kita di saat ini telah selesai. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah di saat ini. Tetap terus saksikan program ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan jangan lupa di like, di komen, di share channel ini
bahkan di subscribe channel YouTube Voice of Nafiri. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.